Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Senen Sugeng Enjang, Pak Senen. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Ibu Dian Yunitasari, SPD MPD. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajar ini dari SD dan SMP berbaur jadi satu nggih. Alhamdulillah. Engkang saking SMP pundi angkat tangan. Ada, luar biasa nggih. Yang dari teman-teman guru SD luar biasa. Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya paringi panjang umur, sehat nggih, saged menyerap napa kegiatan workshop dan loka karya ini dengan baik nggih, dan bermanfaat mangke bagi ibu bapak semua nggih. Beberapa narasumber yang akan kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini, kita ikuti sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dumateng panjenengan Bapak Senen kawula aturaken sumangga. Mohon izin berdiri, Bu Dian. Ya, biasa berdiri, terus saya pun lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormati Mas Adi Putra Cahya Nugraha selaku narasumber. Satu kehormatan kami bisa mengundang panjenengan, terutama di hadapan para pelaku dan pelestari seni budaya. Yang hormati Ketua Panitia Bu Dian selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan dan juga Mas Anom. Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Bapak dan Ibu guru seni budaya di tingkat SD dan juga pengurus dari MGMP dari seni budaya, tentunya dari teman-teman di SMP, hadirin undangan yang kami bahagiakan. Puji syukur Mas senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia, taufik, rahmat, hidayah, dan ini hanya semata kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus untuk mengikuti kegiatan workshop, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi panjenengan semua, katanya dengan guru seni dan budaya ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang hormati, kami mohon maaf kemarin tidak bisa membuka acara karena ada kegiatan di luar Jombang, sehingga pada kesempatan hari ini kami terima kasih Bu Dian diberikan waktu bisa bertemu dengan panjenengan semuanya, sekaligus juga berinteraksi, terutama yang terkait dengan Bapak dan Ibu guru yang kami sangat berharap, terutama terkait dengan bagaimana kita bisa melestarikan seni dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Jombang ini. Kenapa kegiatan ini perlu dilakukan? Yang pertama tentunya banyak aspek yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dalam rangka memperkenalkan terutama budaya khas yang ada di Kabupaten Jombang. Khususnya nanti panjenengan selaku tim kami adalah memperkenalkan kepada peserta didik putra-putri kita. Dan kami yakin di antara yang hadir di sini belum tentu semuanya memahami, dan bahkan mungkin juga pelaku-pelaku yang bagaimana sesuai harapan kami panjenengan bisa melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Jombang. Walaupun ini sudah profesi panjenengan, artinya profesi terkait dengan pilihan kita selaku pendidik, baik selaku PNS maupun P3K, panjenengan dituntut punya keahlian itu karena profesinya tadi. Yang kedua adalah, yang lebih penting adalah melestarikan terkait dengan budaya-budaya khas Jombang. Yang ini banyak kita jumpai dari beberapa pengalaman, ternyata karena kita tidak peduli, kemudian kita juga tidak mau peduli, sehingga
banyak seni budaya kita yang diakui oleh negara lain yang sudah jelas-jelas terkait dengan reok Ponorogo ini Mas Anam ya. Reok Ponorogo insya Allah diakui Malaysia ya. Ya. Termasuk Remong juga mungkin sudah tanda-tandanya ke sana. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Jangan disalahkan negara Malaysia, karena kita mungkin kurang peduli. Kita tidak ada kepedulian, kemudian kita juga tidak mau melestarikan, dan yang lebih penting lagi adalah terkait dengan tertib administrasi kita. Ketika kita tidak pernah mengusulkan, kemudian kita tidak pernah memproses, ya jangan salahkan negara lain itu diakui. Karena mungkin di Malaysia begitu membudaya di sana, masyarakat juga semakin mengenal, semakin kenal. Jangan salahkan di negara lain. Salahnya ada di kita. Dan lebih salah lagi adalah kita semua yang ada di sini, yang hasilnya punya kewajiban untuk melestarikan itu. Kami apresiasi kegiatan hari ini. Ini adalah salah satu tugas, salah satu bagaimana kami menginginkan bahwa dari Bapak dan Ibu sekalian selaku pendidik harus punya jiwa profesional. Artinya profesional itu kan orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti Teranom ini pun termasuk profesional. Kondalang yo iso, kon nglawak yo iso, nemokno manten yo iso, yaitu profesional. Bahasa Jawa ya bisa. Saya bisa bahasa Jawa di bahasa Jawa yang koko, yang kasar. Termasuk bahasa Jawa ini kan generasi kita, mungkin anak-anak kita yang sekarang SMP, SMA, bahkan SD, ini kami yakin sekali sudah banyak yang tidak berminat untuk menggunakan bahasa Jawa. Itu salah besar sebenarnya, salah besar. Karena kita mungkin ke barat-baratan ya. Paling tidak orang tuanya bangga kalau sudah pintar bahasa Inggris. Padahal bahasa Jawa ini jati diri kita. Ini tugas panjenengan. Tugas panjenengan nanti bagaimana ini bisa dilestarikan. Terkait dengan profesionalisme tadi, jadi kami inginkan Bapak dan Ibu harus betul-betul profesional di bidang ini. Karena sudah pilihan panjenengan tidak mungkin akan dimutasi menjadi guru matematika. Siap apa mboten? Mboten. Saya tanya. Mboten. Saya tanya kira-kira siap enggak? Enggak, Pak. Tidak siap, tidak siap. Dan sebaliknya, guru matematika tidak mungkin juga kami mutasi ke guru seni budaya. Karena tadi bukan ahlinya, bukan bidangnya. Tetapi kalau kita punya pemikiran, saya merasa paling salah ketika Bapak dan sekalian ternyata tidak ahli di bidang seni budaya. Saya yang paling salah. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab terkait dengan keseluruhan program-program pendidikan di Kabupaten Jombang adalah saya beserta tim-tim kami yang ada di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Jombang. Supaya saya tidak disalahkan masyarakat Jombang, kemudian pemerintah Kabupaten Jombang, makanya kegiatan ini dilakukan. Sehingga kami bekali betul-betul panjenengan, tolong dijiwai, panjenengan sudah punya basic, punya dasar. Pada saat kuliah milih jurusan seni budaya kan pasti sudah tahu arahnya tugasnya seperti apa. Sehingga kalau nanti insya Allah pada workshop yang kedua ini ada kegiatan harus praktek, saya sangat setuju sekali Bu Dian tadi. Saya sangat setuju sekali, biar dulu nanti saya juga ingin hadir melihat. Karena ini peningkatan kompetensi panjenengan, okay? Peningkatan kompetensi panjenengan. Kalau panjenengan selama ini mungkin melaksanakan tugas normatif saja, biasa-biasa saja, yang penting masuk, kemudian memperkenalkan kepada anak-anak, tapi tidak menjiwai, kami yakin anak-anak juga tidak akan bisa seperti harapan kita. Tapi ketika panjenengan betul-betul menjiwai profesi ini, kemudian juga bisa mempraktekkan, ada termasuk rimong dan boletan, kemudian seni sandur ya. Ada 4, ada 2, yang satu apa? Dalam? Sandur jati Topeng jati bolet. dhuwur. Itu termasuk kas kita. Kas kita. Jadi jangan salah nanti seperti Reo, kalau mungkin topeng jati dhuwur ternyata
kebetulan ada TKI atau mungkin juga dari warga Indonesia yang di sana sudah menetap pindah kewarganegaraan, mungkin di Singapura dikembangkan, akhirnya diakui oleh negara Singapura. Jangan disalahkan, karena kita tidak pernah peduli. Sebenarnya itu muaranya, kami ingin membekali panjenengan betul-betul yang profesional. Salah satu diantaranya terkait dengan kegiatan ini. Sehingga harapan kami, paradigma kita harus berubah. Zona nyaman yang selama ini kita lakukan sebagai aktivitas laku ASN, yang penting melaku, yang penting jalan, terus setiap tanggal 1 gajiannya sami ya? Dengan saya tanggal 1 ya? Setiap tanggal 1 gajian semangatnya mengajar tinggi, begitu di akhir bulan ternyata rodok kendo, ya itu tidak boleh. Kita harus melepaskan zona nyaman ini kalau kita ingin mampu bersaing dengan negara-negara lain. Perlu kami sampaikan sekalian, kenapa ini kami sampaikan, ada satu program pemerintah yang barangkali Bapak dan sekalian sudah memahami, terutama yang terkait dengan Merdeka Belajar. Kemudian diberikan pembelajaran melalui sekolah penggerak dan juga kurikulum Merdeka. Kenapa pemerintah sampai mencanangkan yang terkait dengan Merdeka Belajar? Riwayatnya panjang, sejarahnya panjang. Ternyata kalau kita mau berkesimpulan, saya boleh menyimpulkan, kalau tidak kita katakan bahwa SDM kita ternyata masih rendah, mungkin bahasanya nggak kasar, kita katakan mungkin SDM kita tertinggal, teman. Kalau rendah kok kita gak sing pinter katanya. Nanti saya protes ini Bu Dian. Kalau kita nyampaikan SDM kita rendah, yang protes pasti Bapak dan Ibu guru, karena yang merasa mendidik. Tapi kalau tertinggal itu kan ya berarti produk halus. Walaupun bahasanya sama. Bahasanya sama, antara rendah dan tertinggal itu sama. Saya pernah membaca artikel, kebetulan kami bertugaskan di sini banyak belajar kemudian masalah pendidikan. Ada satu artikel yang menarik bagi kita, dan ini insya Allah secara umum keseluruhan dari kami pernah ikut workshop di Jakarta kemarin, pada intinya memang dari akademisi, kemudian juga pengamat yang peduli terkait dengan pendidikan, SDM kita memang kalah bersaing dengan negara-negara lain. Pada saat artikel yang kami baca, ada satu lembaga yang peduli terkait dengan pendidikan, kemudian melakukan survei ke 79 negara, baik itu negara yang sudah maju, berkembang, ada 79. Kira-kira negara kita SDM-nya ranking pinten. Panjenengan selaku pendidik harus optimis. Nomor 5 Pak, harusnya seperti itu. Kira-kira nomor pinten? Yang dari sisi sebelah kanan saya, kira minta pendapat, kira-kira nomor berapa? Dari 79 yang sudah disurvei. Ngacung mawon. Ini mboten kaitannya dengan angka kredit kok. Iya, benar Pak, bonus. Salah gak apa-apa. Ayo. Ini saya contohkan pada ruangan ini bagaimana saya bisa yakin, bisa optimis generasi kita akan kreatif, inovatif, benar kritis. Kalau Bapak dan Ibu guru kami tanya selaku tim kami ternyata tidak ada yang berani menjawab. Jangan-jangan nanti sama diturunkan kepada anak-anak kita. Ketika ditanya langsung diingluk kabeh. Itu generasi saya dulu, generasi saya. Kalau sekarang nggak boleh. Ketika ditanya harus ada keberanian. Karena dengan menjawab pertanyaan berarti kita yakin. Oh, saya yakin saya telah melakukan aktivitas, kegiatan, dan saya mungkin bisa memprediksi yang kami lakukan itu sudah maksimal. Jadi semakin membuktikan ya. Lah Bapak dan Ibu guru ditanya ternyata diem, kita ya bener kira-kira yang tertinggal tadi. Kira-kira bener atau bener? Sebelah kiri, ya pinter. Sing iso tak hadiah nanti. Ayo. Budian workshopnya perlu ditambah, Budian nih. Workshopnya perlu ditambah. Karena jiwa keberanian menyampaikan pendapat tidak berani. Ini Bapak dan Ibu guru. Apalagi anak-anak kita nanti. 5, oke, saya minta didampingi 2 lagi. 5 yang pertama, kedua.
50. Berarti sama, 5 sama 50 sama. Ayo berapa? Saya yakin 75. Nanti ada sertifikat yang betul bagian ini. Jika belum jawab kabeh, jangan lupakan sertifikat dan ada di angka kreditnya. Teman-teman yang baru lulus, ada yang dari P3K. Coba yang P3K. Ya, yang depan. 74. Nomor? Nomor 5 dari 8. Yang sini? Berapa? Pernah kerungu paling ya? Tahu kerungu. Tahu kerungu tapi gak ngaku tadi. Ya dia batal berarti ya. Bukan bagus berarti kan? Ya, apa tak beri nanti. Ini contoh. Saya sebenarnya berharap tadi banyak yang menyampaikan pendapat. Saya tidak akan menilai, sudah tadi sampaikan, walaupun salah tidak akan kami nilai. Tidak terkait sertifikat, tidak terkait angka kredit, tetapi tidak ada keberanian. Berarti kami tidak, panjenengan tidak yakin yang panjenengan lakukan selama ini kepada anak-anak ini ternyata berhasil. Kalau ngomong merdeka belajar, kemudian terkait dengan kurikulum merdeka, yang ingin dibangun adalah karakter kita. Karakter anak-anak kita, karakter bangsa kita. Kenapa karakter bangsa kita? Ya mungkin riwayat sejarahnya beda dengan luar. Tapi ini harus kita rubah. Makanya kami sampaikan ngomong kita harus merubah terkait dengan kurikulum yang ada di sekolahan, termasuk pemerintah. Kita hanya pelaksana saja. Tadi betul dijawab 70 berapa? 74, tapi pernah dengar ya dengan saya tak? Pernah dengar enggak jujur? Belum juga mau berarti tak hadiah nanti. Betul-betul 74 dari 79. Apakah itu prestasi yang membanggakan? Kami tanya. Enggak. Yang jawab cuma 5 orang. Apakah prestasi yang membanggakan? Dari 79 kita 74. Membanggakan atau prihatin? Prihatin. Salah siapa? Salah kita. Salah kita. Kalau ngomong SDM, tentunya saya paling malu ketika rankingnya 74 dari 79. Bayangkan, alat ukurnya apa dulu? kita terkenal negara yang besar. Instrumen ukurnya apa Luas dulu? wilayahnya juga besar, sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ketika SDM kita tidak mendukung, kembali jangan salahkan nanti yang menguasai bangsa kita adalah bangsa lain. Yang mengeksploitasi SDM kita juga bangsa atau negara lain. Jangan salah, karena kita SDM-nya tidak siap. Itu alasan pertama kenapa dirubah kurikulum tadi. Harapannya memang kita nanti harapannya dengan merubah kurikulum sama dengan kita merubah sumber daya manusia sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Contoh yang kedua, pada saat kita mampu mengirim tenaga ke luar negeri, yang kita kirim apa? Pembantu. TKI, TKW, Enggak masalah TKW. Jadi bukan apa dulu? TKI, TKW. Profesinya apa di sana? Pembantu. Pembantu, Pak. ART. Ya. Iya, sudah bahasanya sudah halus. ART, asisten. Tapi sebenarnya pekerja yang paling kasar, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Kenapa kita tidak mampu mengirim yang tenaga profesional? Mungkin di dokter, atau mungkin di perawat, atau mungkin di guru, walaupun guru sudah ada di beberapa negara. Kita prihatin. Makanya kami ngomong kita jangan nyaman dengan zona sekarang, zona nyaman sekarang ini. Kita harus berubah. Siapa yang bisa merubah? Ya kita, terutama dari Bapak dan Ibu guru selaku pendidik. Kami berikan contoh yang kedua. Pada saat COVID kemarin teman-teman di bidang SD ini mengadakan lomba USN dari 83. Kira-kira nilai yang paling tinggi berapa ranking 1? Sak kabupaten diwakili 83 anak pada tahun 2020. Walaupun panjenengan bukan guru matematika, guru IPA, tapi kan sudah terlibat di sana proses belajar mengajar ke anak-anak. Kira-kira yang paling tinggi ranking berapa? Yang nomor 1 nilainya 40. Dan 20 40. Wes bocoran jelas nih videoan.
Maksudnya bocoran. Jadi yang ranking 1 ketika COVID 2019-2020 diadakan lomba, ranking pertama itu nilainya 40. Panjenengan malu mboten? Sangat malu apa gak malu blas? Sangat malu. Nilai yang paling minimal dikatakan cukup adalah 60. Ternyata 40. Kenapa ini 40? Apakah salah panjenengan karena virtual, pembelajaran dengan online virtual? Ketika diadakan virtual, hambatan pertama apa? Gak usah melihat anak-anak, hatta hambatan di kita. Kemampuan Tim kami, tim IT-nya. panjenengan tim saya loh, oke? Gak usah sungkan ngomong, karena sama-sama tim kita. Hambatan pertamanya apa? Kemampuan IT, Pak. Betul, kemampuan IT. Kemampuan IT kita tidak bisa. Ngapunten, termasuk saya bukan ahli IT. Ketika berubah sistem kerja menggunakan IT, kendalanya banyak sekali. Kami yakin yang paling pinter yang paling menggunakan WA, IG, YouTube. Facebook. Niku mungkin ahlinya pun. Tapi ketika kali TikTok saya nggak beli ibu-ibu biasa. Sorry, Ibu-ibu yang biasa TikTok. Sorry, Ketika Pak. kita dihadapkan dunia nyata, yang waktu itu kita anggap dunia maya, karena kita tidak pernah berselancar di sana, berkomunikasi di sana, ternyata kita jauh ketinggalan. Begitu ada program yang mendadak karena pandemi, ini harus secara virtual, semuanya sambat. Bagaimana nanti cara mengajar kita tidak bisa. Waktu jam berapa berjalan saya? Sampai jam pintar. Contohnya ini, ketika kita dihadapkan dengan kondisi harus online, kemajuan teknologi, kita tidak bisa. Ya kami terima kasih, artinya kita bekerja secara tim. Ketika dalam satu sekolah ini tidak ada yang mampu difasilitasi oleh teman-teman yang paham IT. Kita berproses sekalian, dan insya Allah sekarang sudah bisa nggih? Sudah, Pak. Bapak dan Ibu Guru? Sudah. Sudah bisa nggih? Siap, sudah. Awalnya kan sulit nggih? Awalnya sulit. Enggak. Kenapa bisa? Karena dipaksa. Sama nanti kita untuk karakter anak kita seperti apa? Ini harus kita paksa, terutama di Wah, tingkat Kak Sito mulai dari merdeka PAUD. lah. Dari PAUD, SD, SMP. Kalau SD sudah Katanya terbiasa, merdeka. insya Allah SMP, SMA-nya ini tinggal melanjutkan. Terus kata Basic merdeka. dasarnya nanti di SD dan di PAUD ini. Ketika di anak-anak kita tidak kita tanamkan yang terkait dengan pendidikan yang mengarah karakter, jangan berharap nanti SMP bisa. Bisa tapi sulit. IT yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak kita yang selama ini tidak pernah pegang HP, tidak pernah virtual, kecuali yang masyarakat perkotaan, yang pedesaan mungkin juga tidak punya HP. Begitu ada HP, kira-kira bisa ada anak-anak? Bisa betul? Insya Allah Untuk bisa. virtual Mudah, bisa. anak-anak karena masih daya ingatnya, berkembangnya otak ini sel-sel otak lebih mudah daripada kita. Kuotanya, Pak, yang nggak bisa. Nah, Kuotanya nggak bisa. kalau ke otak itu tinggal masalah sarana prasarana, yang penting niat aja. Niat, kemampuan, potensinya ada, kita tinggal mengembangkan. Ketika anak-anak terutama di SD, insya Allah kalau dibandingkan dengan kita semua, ketika ada program baru surat hafalan mungkin kalah cepat dengan Ya. anak-anak. Ya. Kompetensi berkembangnya otak masih memungkinkan. Walaupun Pak Anom, ngapunten Pak Anom saya kalau kemudian beda mungkin. Kita dipaksa tiap hari makanan bergizi, terus suruh mikir secerdas anak kita tidak bisa. Sudah mentok bahasanya. Tapi anak-anak bisa berkembang. Tapi jangan tidak seperti itu. Ketika dipahamkan dengan IT, anak-anak tidak fokus belajar, tapi ada permainan baru. Apa biasa yang dibuka anak-anak kita? Mobile Legend. Dalam game. Semua kesimpulannya sama. Semuanya begitu mungkin baru kenal IT, termasuk anak saya. Kenapa saya tidak masang WiFi? Terus antisipasi. Kalau ada WiFi, fokusnya pasti ke HP. Kalau WiFi tambah nang HP jowo, pasti Pak. yang main. Ternyata betul, karena tuntutan yang pasang sama. Gue betul tapi nggak belajar. Akhirnya nge-game. Ternyata nilai yang disampaikan tadi betul, nilainya paling tinggi 40. Kan prihatin. Itu saat pandemi. Kemudian tahun 2021 dengan kondisi itu teman-teman mengadakan
tryout lewat online. Nilainya juga sudah menanjak, tapi tidak maksimal, masih sangat memprihatinkan. Dari 5 besar, paling tinggi 82, kemudian 80, 72, 70, 70, itu hanya 5 orang yang nilainya di atas, artinya di atas 70. Kemudian sisanya, kalau kita rata-rata kembali pada yang ranking pertama tadi, rata-rata 40. Bagaimana kita mau bersaing kalau kemampuan anak-anak seperti itu, hanya 40. Makanya sekarang dirubah kurikulumnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Artinya memberikan kebebasan, semua satuan pendidikan tidak harus sama. Kalau dulu kan semua sama, ya? Semua sama. Kemudian sekarang boleh tidak sama. Artinya kita song-song dengan keberagaman. Kenapa harus dengan seperti itu? Bahwa nanti pada saat kita memberikan materi, sesuaikan dengan potensi dan kondisi dari lingkungan anak-anak kita. Apakah saya tidak punya rasa was-was? Jujur saya, ketika Merdeka Belajar ini diberlakukan, ada plus minusnya. Saya juga termasuk punya rasa was-was. Jangan-jangan harapan pemerintah terkait dengan pembentukan karakter ini nanti juga tidak tercapai. Selama dari kita loh ya, selama dari kita tidak mau berubah dari zona nyaman. Wes yang penting ngajar, nanti sepenting anak-anak dinaikkan, kemudian anak-anak juga waktunya lulus diluluskan. Kenapa bisa seperti itu? Itu salah satu kemudahan ketika kita melakukan kurikulum Merdeka ini terkait dengan kenaikan kelas, kelulusan kelas, ini semua tergantung pada sekolah masing-masing. Dan kami yakin panjenengan karena saking cintanya dengan anak-anak, kan tidak mau anak tinggalkan, kan tidak mau, ya. Saking cintanya karena, ya, saking cinta dan sayangnya, ketika anak-anak mungkin kompetensinya tidak mampu, kemudian